Selamat pagi anak bapak sekalian. Kembali kita akan repa. Pagi ini repa bagi kita terambil dari Amsal pasal 22 ayat yang keempat. Demikian firman Tuhan. Ganjaran kerendahan hati dan takut akan Tuhan adalah kekayaan, kehormatan, dan kehidupan. Anak Bapa yang terkasih di dalam nama Yesus Kristus, saya yakin tidak ada di antara kita yang punya impian nanti hari esok akan mengalami kesusahan. Tidak ada yang bercita-cita nanti akan miskin. Tidak ada yang bercita-cita nanti akan dihina orang. Tidak ada yang bercita-cita nanti akan segera meninggal dunia. Saya yakin bahwa kita merindukan sesuatu yang baik, sesuatu yang indah dan menyenangkan. Maka hari ini lewat pembacaan firman Tuhan, tema bagi kita adalah buah rendah hati dan takut Tuhan. Buah rendah hati dan takut Tuhan. Rendah hati itu berarti tidak ada sombong, tidak ada keangkuhan, orangnya tidak congkak, orangnya itu orang yang ramah, murah hati. Tidak ada di sana iri dan dengki. Takut akan Tuhan berarti dia selalu ingin mengenal Tuhan, ingin melakukan apa yang Tuhan mau dan tidak ingin menduakan Tuhan, melupakan Tuhan, bahkan melawan Tuhan. Dia selalu ingin bersekutu dengan Tuhan. Kerinduannya adalah Tuhan. Buah rendah hati dan takut akan Tuhan adalah yang pertama dari pembacaan firman Tuhan, yaitu kekayaan. Anak Bapak ingin kaya? Anak Bapak ingin memiliki banyak hal? Maka yang harus dilakukan adalah hiduplah rendah hati dan takut akan Tuhan. Kekayaan itu bisa berbicara pengetahuan. Sebab Amsal pasal 1 ayat 17 berkata, takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Maka kalau anak Bapak ingin kaya dengan kebijaksanaan, kaya hikmat, kaya pengetahuan, takutlah akan Tuhan. Rendah hatilah di hadapan Tuhan. Tuhan akan memberikanmu pengetahuan. Tuhan akan membuka pengetahuan dan kebijaksanaan untukmu. Kekayaan itu bisa berbicara tentang penyertaan Tuhan, berkat Tuhan, pertolongan Tuhan. Kalau Tuhan menolong, menyertai, memberkati kita, maka apa yang kita kerjakan akan dibuatnya berhasil. Usaha kita akan berhasil, upaya kita akan berhasil. Oleh karena Tuhan bekerja mendatangkan kebaikan dalam semuanya. Tuhan memberkati ketika kita keluar masuk rumah terberkati, di dalam rumah terberkati, di dalam sekolah terberkati, dalam teman terberkati, dalam menikmati terberkati. Maka kekayaan itu bisa bicara tentang penyertaan Tuhan. Kekayaan itu bisa berbicara tentang harta benda. Harta benda, orang kaya tidak selalu diukur dari banyaknya hartanya. Tapi orang kaya bisa diukur dari seberapa bersyukurnya dia dengan apa yang dia miliki. Ada orang punya 10 mobil tapi tidak bersyukur. Ada orang punya rumah yang banyak tapi tidak tidur di rumah. Mungkin tidurnya di penjara, mungkin tidurnya di rumah sakit, atau mungkin dia sarap sehingga tidurnya di tempat sampah atau di jalan raya, di emper toko orang. Maka kekayaan di sini bisa berbicara menyeluruh. Semua hal yang bisa kita pikirkan. Baik kesehatan, baik sukacita, damai sejahtera, pengucapan syukur, dan lain sebagainya. Jikalau anak Bapak ingin kaya, rendah hati dan takutlah akan Tuhan. Kemudian buah yang kedua adalah kehormatan. Orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan akan dihormati Tuhan. Akan juga dihormati oleh manusia. Dihormati di bumi dan dihormati di surga. Apa yang kita butuhkan?
kita butuh penghormatan. Kita butuh dihargai. Kita butuh disegani. Jangan upayakan dengan cara-cara duniawi, tetapi upayakanlah dengan cara firman Tuhan. Sejak dini belajarlah rendah hati. Latihlah diri untuk rendah hati. Latihlah diri untuk takut akan Tuhan. Belajarlah takut akan Tuhan. Maka engkau akan melihat buahnya. Dan buahnya adalah kehormatan. Ada orang kaya dihormati, tapi bukan karena rendah hati dan takut Tuhannya, tapi karena ditakuti. Takut secara jasmani. Karena mungkin orang itu pemarah, mungkin orang itu kejam, bengis dan lain sebagainya. Tetapi kalau kita lihat di atas tadi, dikatakan kekayaan itu bisa berbicara tentang hati yang murah, tentang hati yang damai. Berarti ketika orang hormat kepada kita, pasti bukan karena dia takut kepada kita, tapi karena dia merasakan ada damai, karena dia merasakan enak berteman dengan kita, bahkan kita akan dirindukannya. Maka kalau mau dihormati, rendah hatilah dan takut akan Tuhan. Buah yang ketiga yaitu kehidupan. Orang yang rendah hati, orang yang takut akan Tuhan memiliki kehidupan. Karena memang Tuhan memberikan kehidupan kepadanya. Dari Tuhanlah kehidupan. Dan Tuhan itulah kehidupan. Kehidupan itu juga bisa berbicara tentang kehidupan yang hidup. Nah, ini apa pula maksudnya? Iya, ada banyak orang hidup tapi dia tidak memiliki harapan hari esok. Dia tidak memiliki pengharapan. Ada orang hidup, dia hidup dalam kecemasan, hidup dalam ketakutan. Dia memiliki kekayaan tapi dia tidak bisa menikmatinya. Dia memiliki semuanya tapi tidak bisa menikmatinya. Bahkan banyak keturunan namun juga tidak bisa bersama dengan keturunannya. Apakah ini hidup? Ada orang tua mungkin berkata, kenapa aku nggak mati aja? Atau kenapa nggak mati aja anakku ini dulu? Apakah itu hidup? Ketika kita menjadi pribadi yang rendah hati, takut akan Tuhan, maka kita akan memiliki hidup. Dan hidup itu benar-benar hidup. Menghidupkan bagi kita, menghidupkan bagi orang lain. Menghidupkan semangat hidup kita, menghidupkan gairah hidup kita, dan juga menghidupkan orang lain. Artinya kita bisa nikmati dengan baik, kita bisa jalani dengan baik. Kemudian orang yang rendah hati dan takut akan Tuhan itu memiliki kehidupan setelah kehidupan ini. Setelah kehidupan ini berlalu, ada pengharapan akan hidup yang kekal. Setelah kehidupan ini, kita akan masuk dalam kehidupan yang kekal. Tuhan berikan jaminan kepada kita untuk kehidupan yang kekal. Kenapa? Rendah hati, takut Tuhan, artinya kita berkesempatan untuk akhirnya mengenal Allah yang hidup. Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, memberikan hidupnya kepada kita, dan itu akan membawa kita pada kehidupan yang kekal. Anak Bapa yang terkasih dalam nama Yesus Kristus, jangan kejar kekayaan, jangan kejar kehormatan, jangan kejar kehidupan dengan cara dunia, dengan cara yang salah, dengan cara yang tidak ditawarkan dalam Alkitab. Tapi kejarlah kehidupan, kejarlah kehormatan, kejarlah kekayaan dengan cara firman Tuhan, yaitu rendah hati dan takut akan Tuhan. Amin. Kita berdoa. Hamba berdoa menyerahkan seluruh anak-anakmu yang sedang membaca kebenaran firman-Mu, mendengar, mempelajarinya. Biarlah mereka menjadi pribadi-pribadi yang rendah hati dan takut akan Tuhan. Sehingga mereka memiliki kekayaan, kehormatan, dan kehidupan yang dijanjikan oleh Tuhan. Di dalam dan demi nama kami berdoa. Haleluya. Amin.